Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita kali ini bertemu kembali. Dan kali ini saya akan membahas soal TKPA verbal SBMPTN tahun 2016. Oke, kita mulai. Ada 15 nomor. Kita mulai soal yang pertama, soal nomor 1. Pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor karyawan dibayarkan. Kesimpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. A. Jika honor kegiatan dibayar, pimpinan dapat menugaskan karyawan membuat laporan. Ini salah, tidak ada pernyataan yang mendukung. Laporan kegiatan belum diserahkan berarti honor pimpinan tidak dibayarkan. Yang dibayarkan honor karyawan, ya, bukan honor pimpinan di pernyataan itu. Kemudian jika pimpinan meminta laporan kegiatan segera dilaksanakan. Laporan diserahkan itu kalau kegiatan sudah dilaksanakan. Kalau ini meminta laporan kegiatan segera dilaksanakan berarti kan belum. Harusnya laporan diserahkan kegiatan sudah, berarti C salah. Honor karyawan tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. Nah, ini betul ini. Ini kan pimpinan meminta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan diserahkan, maka honor karyawan dibayarkan. Berarti jika karyawan telah melaksanakan kegiatan, honor akan dibayarkan. Nah, honor karyawan tidak dibayarkan, kegiatan belum dilaksanakan. Nah, artinya jika karyawannya belum dibayar berarti dia belum melaksanakan kegiatan. Jawabnya berarti D. Berikutnya nomor 2. Ketua Regu menyampaikan bahwa pada hari Minggu semua anggota Regu Bunga melaksanakan latihan rutin berupa baris berbaris di taman kota atau belajar tali temali di sekolah. Ternyata pada hari Minggu sekolah tutup sehingga tidak dapat digunakan untuk tempat kegiatan. Kesimpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Oke. Pada hari Minggu dia latihan rutin. Nah, berarti latihannya harus kan. Nah, karena sekolah tutup, sekolah tidak bisa dipakai, berarti latihannya tidak di sekolah, otomatis dia latihannya di taman kota. Cari pernyataan. Pada hari Minggu semua anggota Regu Bunga tidak melaksanakan latihan rutin karena sekolah tutup. Ini salah, ya. Pada hari Minggu semua anggota Regu Bunga tidak melaksanakan latihan rutin di taman kota. Ini salah juga, wong di sekolah ndak kok. Pada hari Minggu semua anggota Regu Bunga melaksanakan latihan baris-baris di taman kota. Nah, ini yang benar. Karena sekolahnya tutup, sebab latihan rutinnya kan harus latihan rutin ini. Keterangannya setiap hari Minggu latihan rutin, berarti ya tetap latihan rutin. Karena di sekolah tidak bisa kan, atau berarti pakai yang di taman kota, begitu. Berikutnya nomor 3. Jika gaji naik, saya akan membeli rumah baru. Jika penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran, saya akan memperbaiki rumah yang lama. Pada saat ini saya tidak membeli rumah baru. Tidak membeli rumah baru artinya gaji tidak naik, atau tidak memperbaiki rumah yang lama artinya pernyataan yang kedua, penghasilan tidak lebih kecil daripada pengeluaran. Berarti jawaban yang tepat, saya tidak naik sehingga penghasilan kurang. Salah. Saat ini penghasilan saya lebih besar daripada pengeluaran meskipun gaji naik. Salah. Saat ini pengeluaran saya lebih besar daripada gaji saya dan gaji tidak naik. Ini tadi
penghasilan lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, kalau ini kan berarti dia memperbaiki rumah lama. Saat ini saya menunda pembelian rumah setelah memperbaiki rumah. Ini tidak ada pernyataan yang mendukung. Saat ini gaji saya tidak naik atau penghasilan saya tidak lebih kecil daripada pengeluaran. Ini yang betul jawabannya adalah Berikutnya nomor 4. Semua pelajar memakai sepatu hitam tanpa kecuali. Ini ya, semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Nah, ini jelas karena tidak memakai sepatu hitam berarti bukan pelajar. Nah, beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Nah, ini jawabnya jelas A ini. Nah, berikutnya nomor 5. Beberapa olahragawan menjaga berat tubuhnya. Semua yang menjaga berat tubuhnya mengatur pola makan. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Nah, ini beberapa olahragawan menjaga berat tubuhnya. Semua yang menjaga berat tubuhnya mengatur pola makan. Otomatis beberapa olahragawan ini mengatur pola makan. Berarti beberapa yang mengatur pola makan adalah olahragawan. Ini jawabannya A. Berikutnya nomor 6. Nah, ini hubungan sebab akibat. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya meningkat tajam. Banyak pengendara roda 2 tidak memiliki SIM. Nah, manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab. Kecelakaan lalu lintas di jalan raya meningkat tajam, masuk penyebab. Nah, kan ini akibat kalau ini. Dan pernyataan 2 adalah akibat. Nah, kebalik kalau ini. Pernyataan 2 penyebab dan pernyataan 1 akibat. Karena banyak yang tidak punya SIM. Nah, sehingga karena tidak punya SIM, belum pernah ujian, tidak punya izin, nekat mengendara, tidak punya aturan berarti kan. Nah, akhirnya banyak kecelakaan. Berarti pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Jawabnya B. Oke, lanjut nomor 7. Masyarakat pedesaan lebih sejahtera. Pemerintah banyak membangun jalan pedesaan. Ini sama, pernyataan 2 penyebab, pernyataan 1 akibat. Jawabannya B. Berikutnya nomor 8. Ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Pernyataan 2, nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Nah, ini hubungannya apa? Ini tidak ada hubungannya ini. Ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Kurang mengkonsumsi susu itu ada apa? Kenapa? Gitu kan, berarti ini akibat juga. Nyamuk Aedes aegypti ini ibu hamil kurang mengkonsumsi susu. Itu berarti berakibat pada bayinya. Nah, ini berarti ini penyebab ya, satu ini. Nyamuk Aedes aegypti menggigit ibu hamil. Nah, ini penyebab juga. Nah, efeknya nanti ibu hamilnya terkena apa ini? DB. Nah, berarti kedua-duanya penyebab. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan ya, tidak ada hubungannya itu. Kemudian berikutnya nomor 9. Petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, karena terjadi penambahan jenis pertanian, petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Nah, pernyataan 2 ini sebab, pernyataan 1 akibat. Berikutnya nomor 10. Semakin banyak pria yang berolahraga di pusat kebugaran, terjadi peningkatan angka penjualan minuman kesehatan. Karena banyak pria yang berolahraga di pusat kebugaran, dia terus banyak mengkonsumsi minuman kesehatan, sehingga mengakibatkan terjadi peningkatan penjualan minuman kesehatan. Berarti pernyataan 1 adalah penyebab, pernyataan 2 adalah akibat.
Berikutnya nomor 11. Nah, ini pengurutan objek, ini urutan objek. Seorang mahasiswa melakukan percobaan laboratorium pada makanan jenis biskuit, molen, pia, sus, dan tat. Untuk menguji persentase kadar lemak melalui percobaan tersebut terbukti biskuit memiliki kadar lemak lebih tinggi dari sus dibanding sus. Nah, biskuit lebih tinggi daripada sus. Tat memiliki kadar lemak yang lebih tinggi daripada pia, namun lebih rendah daripada sus. Nah, tat lebih tinggi dari pia, lebih rendah dari sus. Molen memiliki kadar lemak lebih tinggi daripada biskuit. Molen lebih tinggi daripada biskuit. Nah, jika makanan yang menempati jenis makanan yang menempati urutan ketiga tertinggi berdasarkan persentase kadar lemaknya adalah, ketiga tertinggi. Paling tinggi di sini jelas kelihatan adalah molen. Kemudian di bawahnya biskuit, di bawahnya lagi sus, kemudian tat, dan paling rendah pia. Berarti ketiga tertinggi yang pertama molen, yang kedua biskuit, yang ketiga sus. Berarti ketiga tertinggi adalah sus. Nah, jawabnya D. Nomor berikutnya nomor 12. Ibu menanam beberapa bunga di halaman rumahnya. Di antaranya melati, anggrek, mawar, dahlia, kamboja, tulip, kenanga, dan flamboyan. Jika tidak ada bunga mawar, dahlia, dan anggrek tidak boleh ada. Tidak ada mawar, dahlia, anggrek tidak ada. Bunga kenanga dan kamboja harus ditanam bersama. Kenanga dan kamboja harus ditanam bersama. Jika tidak ada anggrek, tidak boleh ada melati dan tulip. Jika tidak ada anggrek, tidak boleh ada melati dan tulip. Bunga flamboyan hanya ditanam jika ada melati. Bunga flamboyan ditanam hanya jika ada melati. Hari ini ibu mengganti flamboyan dan kamboja yang layu. Bunga yang masih tersedia ditanam adalah, ini awalnya ditanam semua. Mawar, ada mawar, dahlia, anggrek, kenanga, kamboja, kemudian melati, tulip, flamboyan. Ibu mengganti flamboyan dan kamboja. Flamboyan, ini jika tidak ada mawar, dahlia, dan anggrek tidak ada. Berarti kalau mawar ada, dahlia dan anggrek boleh ada. Boleh ada, tetapi tidak ada juga tidak apa-apa. Kan boleh ada. Kalau tidak ada, lah ini tidak boleh ada. Kenanga dan kamboja ditanam bersama. Berarti kalau ada kamboja harus ada kenanga. Ada kenanga harus ada kamboja. Tidak ada anggrek, melati, dan tulip juga tidak boleh ada. Nah, berarti kalau ada anggrek boleh ada melati, boleh ada tulip. Berarti kalau melati tidak ada, anggrek boleh ada, tulip juga boleh ada gitu. Flamboyan ditanam jika ada melati. Berarti kalau tidak ada melati, flamboyan tidak ada. Nah, flamboyan hilang berarti melatinya juga tidak ada. Nah, sekarang flamboyan dan kamboja diganti. Flamboyan hilang berarti melati juga hilang. Kemudian kamboja hilang berarti kenanga juga hilang. Berarti bunga yang ada, yang masih ada tinggal anggrek, tulip, mawar, dahlia. Anggrek, tulip, mawar, dan dahlia. Berarti jawabannya E. Berikutnya nomor 13. Ibu guru membagikan buku untuk 5 siswa berprestasi sesuai dengan buku favorit mereka. Hanya tersedia 1 buah untuk setiap jenis buku. Berikut ini adalah jenis buku favorit tiap siswa. Tita menyukai kamus dan buku agama. Tita menyukai kamus dan buku agama. Sinta menyukai buku sains, kamus, agama, dan sastra. Sinta menyukai sains, kamus, agama, dan sastra.
Reni menyukai buku agama saja. Nah, dia tidak suka yang lain ya, sukanya agama saja. Qila menyukai agama dan sastra. Putri menyukai buku sains, agama, sastra, dan sejarah. Buku yang harus diberikan kepada Tita adalah ini. Reni suka buku agama, berarti agama harus diberikan Reni karena Reni sukanya hanya agama saja yang difavoritkan. Nah, berarti yang lain tidak boleh agama ini. Nah, berarti Tita tidak ada, ini agama hilang. Agama ya, berarti yang ditanyakan kepada Tita. Tita cuma suka kamus dan agama. Agama sudah diberikan ke Reni, berarti ya Tita tinggal kamusnya. Berarti jawabannya B. Berikutnya nomor 14. Susan baru pulang berlibur dan membawakan oleh-oleh untuk teman-teman sedivisinya. Ia membawa 2 gantungan kunci, 2 pembuka botol, 2 magnet kulkas, dan 2 coklat. Karena jumlahnya terbatas, setiap orang hanya boleh mengambil 2 oleh-oleh yang berbeda. Mengambil 2 oleh-oleh yang berbeda. Ruben sebenarnya ingin mengambil semua kecuali gantungan kunci. Berarti Ruben tidak mau mengambil gantungan kunci. Disa ingin mengambil 3 oleh-oleh selain coklat. Berarti Disa tidak mau mengambil coklat. Rahmat penggemar coklat dan ingin memberikan gantungan kunci dan magnet kulkas kepada ibunya. Rahmat coklat, gantungan kunci, dan magnet kulkas. Kemudian Santi ingin membeli pembuka botol dan mencicipi coklat. Berarti Santi itu paten, cuma pengen pembuka botol dan coklat. Nah, berarti 1 botol, 1 pembuka botol, 1 coklat itu sudah milik Santi ya. Rahmat mengambil coklat, yang akan mengambil magnet kulkas adalah ini. Berarti coklatnya sudah diambil Rahmat dan Santi, berarti coklat sudah habis. Pembuka botol sudah diambil Santi, berarti tinggal 1 pembuka botolnya. Nah, gini. Alternatif 1 coklat, Rahmat, coklat, dan gantungan kunci. Karena dia ingin mengambil coklat, gantungan kunci, atau magnet kulkas. Hanya boleh 2, berarti misalnya ngambil coklat dan gantungan kunci. Pembuka botol dan coklatnya Santi ya, jelas itu. Berarti coklatnya sudah habis, pembuka botol tinggal 1, gantungan kunci tinggal 1. Ruben tidak mau gantungan kunci, berarti alternatifnya tinggal pembuka botol dan magnet kulkas. Kemudian Disa, pembuka botol sudah habis, coklat sudah habis, tinggal gantungan kunci 1 sama magnet kulkas 1. Otomatis Disa kebagian magnet kulkas sama gantungan kunci. Alternatif pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau Rahmat mengambil coklat sama magnet kulkas. Rahmat mengambil coklat sama magnet kulkas. Santi tetap pembuka botol dan coklat, berarti coklat sudah habis, pembuka botol tinggal 1, magnet kulkas tinggal 1. Ruben tidak mau gantungan kunci, otomatis dia kebagian tetap ngambil pembuka botol dan magnet kulkas. Nah, magnet kulkas habis, pembuka botol habis, coklat habis, berarti tinggal gantungan kunci 2. Nah, masa 2 gantungan kunci Disa kan tidak boleh, karena harus mengambil 2 oleh-oleh yang berbeda. Berarti kemungkinan 2 tidak mungkin. Berarti yang mungkin adalah kemungkinan 1. Yang ditanyakan adalah magnet kulkas. Yang mengambil siapa? Magnet kulkas ini berarti Ruben dan Disa. Jawabannya Ruben dan Disa, D ya. Berikutnya terakhir ini nomor 15. 7 guru les yaitu Ratna, Junedi, Maya, Kusri, Leni, Tiara, dan Wisnu mengajar 7 kelas berbeda, yaitu kelas H, I, J, K, L, M, dan N. Setiap kelas mengajar pada hari yang berbeda dari Senin sampai Minggu. Maya mengajar kelas K pada hari Rabu. Kusri tidak mengajar kelas H maupun J.
Jadwal kelasnya sehari setelah Leni mengajar kelas M. Tiara mengajar kelas L pada hari Jumat. Junedi mengajar di hari Senin tetapi bukan kelas J maupun N. Jika Ratna mengajar kelas H pada hari Selasa, kombinasi yang benar adalah nah kombinasinya seperti ini. Ratna tadi mana tadi ya? Setiap kelas mengajar pada hari yang berbeda. Maya mengajar kelas K pada hari Rabu. Nah, ini Maya hari Rabu di kelas K. Kemudian Kusri tidak mengajar H maupun J. Kusri tidak mengajar H maupun J. Jadwal kelasnya sehari setelah Leni mengajar kelas M. Leni mengajar kelas M. Nah, kemudian Tiara mengajar kelas L pada hari Jumat. Tiada hari Jumat di kelas L. Junedi mengajar hari Senin tetapi bukan kelas J maupun N. Junedi hari Senin, berarti Senin miliknya Junedi, Selasa miliknya Ratna. Sudah paten Selasa, Rabu, Jumat. Jika Ratna mengajar kelas H pada hari Selasa, ya Ratna hari Selasa, Senin miliknya Junedi, Rabu Maya, Jumat Tiara. Berarti tinggal Kamis, Sabtu, Minggu. Nah, karena Kusri itu sehari sesudah Leni, berarti kemungkinannya Leni Sabtu, Kusri Minggu. Leni nggak mungkin Kamis karena Jumatnya sudah ada Tiara. Nah, karena sudah Leni kan Kusri, berarti Leni Sabtu, Kusrinya Minggu. Kemudian berarti Wisnunya hari Kamis, kelasnya J. Sebenarnya bisa juga Kusri kan tidak ngajar kelas J, berarti yang mungkin kelas J kan tinggal Leni sama Wisnu. Sedang Leni tadi sudah di kelas M, berarti yang mungkin di kelas J kan tinggal Wisnu. Ya Wisnu saja karena Kusri tidak ngajar kelas J, Junedi tidak ngajar kelas J, berarti tinggal Wisnu harinya Kamis di kelas J. Oke, jawabnya A. Iya. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan semoga sukses, berhasil apa yang Anda cita-citakan. Jangan lupa klik subscribe dan share ke teman Anda agar video ini lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses apa yang dicita-citakan, berhasil, amin Allahumma amin.